kan RW, RT, kumpulin data siapa aja nih yang belum punya ATM, dikasih nama, dikasih apa segala macam. Gampang tuh nyalurin duit, bisa langsung sama rakyat kemudian bisa pakai menurut dia yang paling penting apa. Nggak usah dibikinin paket bansos lah, itu nyolongnya kan gede banget paket bansos. Ya, diproyekin gitu. Lain kali juga kalau kita punya program sosial, lebih gampang kalau udah tahu data-data ATM-nya. Dan panggil anak-anak muda pinter yang jago buat big data proses, kita bisa klarifikasi profesinya, umurnya, apalah pendidikannya. Jadi program sosial kita lebih targeted. Ya, inilah Bang Rizal Ramli yang sering kali dijuluki sang penerobos dengan banyak terobosannya. Assalamualaikum juga nih, baru gabung Bapak Dr. Rizal Ramli. Assalamualaikum Pak. Ima udah canggih banget tuh, nggak perlu saya lagi. Ya emang. Saya udah bilang Bang, kalau ada Bang Rizal Ramli diundang, saya nggak perlu datang. Ya gitu. Yang muda-muda kayak Bima udah top punya. Udah siap ambil alih Republik yang kacau ini. Waduh. Ya. Pulsa. Pak, kenalin juga saya Raga Umasawan. Raga, jangan panggil Pak. Saya nggak biasa dipanggil Pak. Apa tuh? Bang berarti, Bang? Panggil Bang gitu. Oh iya, Bang Rizal. Iya kan, kalau Pak mah, waduh jauh banget kita. Iya. Ini Bang, kita mau nanya nih Bang, kalau misalnya tentang kutipan Abang di Tribun News juga, itu Abang bicara tentang sekarang gunakan istilah PPKM, sebelumnya bernama PSBB. Ini kan cuma ganti-ganti istilah saja. Dari dulu, apa yang terjadi di lapangan tetap tidak ada perubahan. Gimana nih Bang, nanggepin PPKM sama bansos ini nih? Apa bansos ini bisa jadi solusi Bang? Jadi, Anda, ini kan nggak ada di seluruh dunia menyelesaikan masalah seperti krisis apapun hanya dengan modal gonta-ganti istilah. Hanya ada di Republik kita ini. Ya, dipikir ganti istilah menyelesaikan masalah. Nah, di mana-mana itu sederhana kok. Kalau ada kasus di lockdown, nanti kalau kasusnya berkurang dibuka lagi. Nanti ada kasus lagi, lockdown lagi, sama disuntik vaksin. Ya, jadi solusinya nggak seribet seperti yang dibahas. Saya mah sederhana. Yang pertama, satu, kita lockdown setiap 2 minggu. Kalau perlu sampai 3 bulan. Tapi yang penting rakyat dikasih makan sesuai dengan undang-undang karantina dan dikasih obat. Hitungan saya sederhana, ini hitung saya sudah saya gedein. Misalnya kita harus kasih makan 70 juta keluarga, kita kasih 1,5 juta, itu cuma 105 triliun satu bulan. 3 bulan kan cuma 315 triliun. Obat-obat gratis 100 triliun, kan cuma 415 triliun. Tapi ini pemerintah memang pelit sama rakyat. Super pelit. Tapi kalau buat teman-teman yang oligarki, ya tahan, bebas pajak, dan sebagainya. Tapi kalau menyangkut rakyat, ya ogah kasih makan rakyat dalam suasana susah ini. Untuk itulah dia nggak mau tanggung jawabnya, dia ganti istilah-istilah tadi. Sampai 7, 8 istilah saya nggak jelas. Nah, yang kedua tentu harus vaksinisasi. Kita sebaiknya divaksin dengan vaksin yang tingkat efektivitasnya di atas 95%. Memang agak mahalan dikit. Tapi kenapa sih pemerintah pelit banget sama rakyat gitu loh. Nah, hitungan saya
Memang udah banyak yang divaksin, tapi belum banyak banget. Tingkat vaksinisasi masih rendah. Seandainya kita vaksin 180 juta rakyat Indonesia supaya tercapai herd immunity, itu artinya harus 360 juta suntikan. Kalau setiap hari kita suntik 2 juta orang, 60 hari herd immunity sudah tercapai. Nah, kalau itu terjadi, masalah ini, COVID ini ada, tetap mungkin ada lagi variasi baru, tapi pada dasarnya tidak sedasar pada hari ini. Ya, nah, menurut saya, hemat saya itu yang harus dilakukan. 3 hal sederhana saja. 1, lockdown setiap 2 minggu, kalau perlu 3 bulan berturut-turut. Yang kedua, kasih makan rakyat dan kasih obat gratis. Yang ketiga, divaksinisasi. Memang seperti di Amerika, banyak juga kelompok yang tidak mau divaksinisasi. Biasanya tuh di tengah sama selatan Amerika, kebanyakan itu penganut evangelical. Dia nggak mau ada istilahnya dimasukin ke badan lah gitu. Dan kebanyakan pendukung Trump. Ya, itu yang menimbulkan masalah sekarang di Amerika. Banyak sekali kasus itu justru dari orang-orang yang tidak divaksinasi. Nah, jadi Raga, solusinya mah nggak ribet-ribet amat. Ini hanya karena pemerintahnya pelit, tidak mau melaksanakan undang-undang, itu aja. Udah ada undang-undangnya, tinggal dilaksanakan. Dia nggak mau laksanakan karena bakal ngabisin duit. Tapi tahun lalu saja pemerintah Indonesia ngabisin uang katanya buat mengatasi pandemi 1.035 triliun menurut BPK. Pandeminya tidak berkurang, dampak ekonominya juga nyaris kagak ada. 1.035 triliun itu banyak sekali loh. 2 kali dari kebutuhan yang saya katakan tadi. Kok bisa hasilnya 0 dengan 1.035 triliun? Ada 2 kemungkinan. Satu, apa yang disebut sebagai mismanagement. Tahu kan kelakuan pejabat kita, begitu ada anggaran tuh banyak, pokoknya dikait-kaitkan aja judul anggarannya apa dengan COVID gitu. Judul anggaran apa, tambahin COVID. Jadi seolah-olah buat mengatasi COVID. Itu namanya mismanagement. Ya, salah prioritas, salah alokasi. Oh, orang Indonesia jago banget tuh. Misalnya ada dana buat COVID. Nanti banyak tuh judul-judul, wah pokoknya COVID aja. Iya kan? Nah, yang kedua memang dicolong secara vulgar seperti kasus bansos. Menurut Novel Baswedan 100 triliun yang ditilep itu terbesar dalam sejarah Republik Indonesia sejak kemerdekaan. Itu yang ngomong Bima, bukan saya. Nah, jadi poin saya, kok bisa nanti anggaran lagi sama juga buntutnya. Nah, yang penting sebetulnya kalau kita menghadapi krisis, teman-teman mahasiswa semua cerdas-cerdas. Kalau ngadepin krisis itu yang paling penting, tell the truth, nyatakan kebenaran seadanya supaya masyarakat bisa menghitung risikonya sendiri, bisa menyesuaikan diri. Nah, tapi pemerintah ini kan bukan penganut tell the truth, bukan penganut nyatakan kebenaran. Sibuk dengan bahasa-bahasa spinning bahasanya itu. Misalnya ada teman saya tuh, masih pejabat hebat banget hari ini. Apa? COVID tadinya naiknya begini. Habis itu naiknya eksponensial, kayak tegak lurus gitu. Dia masih berani mengatakan ini adalah terkendali. Coba, jenderal lo padahal, iya kan? Mahasiswi
Itu yang ketawa-ketawa di sana itu bisa lihat. Kalau tadinya COVID-nya naiknya landai, tiba-tiba tegak. Masa berani ngomongin terkendali? Terus disuruh evaluasi diri sendiri. Kan tadi diminta jadi ketua komite anti COVID. Presiden bilang, coba dievaluasi. Itu mah Mbak Eli mahasiswa saya di S2. Ujian sendiri. Habis itu Mbak Eli terserah deh, nilai sendiri-sendiri. Hancur sistem pendidikan kita kalau modelnya begitu. Orang yang katanya ketua tim anti COVID suruh menilai dirinya sendiri. Gimana tuh? Itulah kenapa kita kacau habis dalam menyelesaikan krisis ini. Nah belakangan spinningnya makin canggih. Spinning itu gimana ya? Apa tuh? Memutar fakta. Ya kan? Kelihatan turun nih kena kasus baru. Ternyata karena jumlah yang dites mengecil. Harusnya standarnya berapa gitu tadinya 3.000-an, ya kan? Biasanya 2.500 dikurangi ke 1.600 yang testing. Ya pukul aja kasus baru berkurang. Tapi kok kematiannya naik ya? Di atas 2.000. Tingkat kematian kita termasuk paling tinggi sekarang. Persentase dari kasus. Tadinya Brazil, kita nyaris mepet Brazil, India jauh di bawah kita. Jadi esensinya satu pemerintah yang tidak mampu menangani krisis seperti pemerintah hari ini, ya itu terutama karena dia tidak tell the truth. Iya kan? Nah kalau pemerintahnya, ya saya mah sederhana deh kawan-kawan. Ada yang bilang tahun depan nanya sama saya nih, Bang bisa naik haji nggak gitu? Ya kalau caranya pemerintahnya kayak gini kagak bisa. Wong disuntiknya masih Sinovac. Iya kan? Kagak boleh masuk Saudi Arabia. Jadi gimana Bang caranya Bang? Ya kita harus suntik yang benar. Tapi kalau itu aja dia nggak becus, dia pelit, nggak mau rakyat Indonesia divaksin lebih bagus, ya udah kita ganti aja barang ini, repot amat. Raga. Iya kan? Kita suntik rakyat kita lebih bagus supaya bisa naik haji tahun depan. Ya, jadi hanya butuh waktu 6 bulan untuk mengendalikan COVID ini. Asal 3 rumus itu dilaksanakan. Bang, ini ada yang mau nanya nih Bang, diskusi ini dari. Ya boleh, please. Gustian Alanwari. Gustian Alanwari, Bang. Ya. Nah, ya. Nih, terima kasih sebelumnya. Kok mukanya nggak kelihatan, muka iklan doang nih gue lihat di sini. Iya Bang. Penumpang gelap kamu jangan-jangan. Nah, kelihatan mukanya. Bagus, Gustian. Nah, sebelumnya izin Bang Rizal Ramli, lalu ada Bang Bima Yudhistira, ada Bang Maulana Gusta Rifanda. Ya. Izin Bang, sebelumnya pengen kasih aspirasi sedikit aja sih Bang mengenai PPKM ini. Karena yang Gustian temukan Bang dari PPKM ini, sebenarnya PPKM ini menjadi solusi nggak sih untuk negeri ini atau menjadi tertawaan aja gitu Bang bagi bangsa ini. Pertama kita ngebahas soal rakyat kecil gitu Bang. Sebenarnya orang-orang kecil sekarang yang menjual buah-buahan itu, buah-buahan sekarang lagi dicari-carinya oleh masyarakat karena itu merupakan salah satu penaikan imun. Tapi karena PPKM ini Bang, itu harganya melonjak, yang tadinya harga semisalkan jeruk yang tadinya 20.000 naik menjadi 40.000. Sebenarnya kalau Gustian berbicara dengan rakyat-rakyat yang ada di bawah sana, mereka tidak mau menjual dengan harga 40.000. Mereka pengen menjual dengan harga yang tetap stabil, tapi dengan adanya PPKM ini, itu alasan yang terkuat gitu Bang. Karena ya gimana Mas, harga dari sananya saja sudah 35.000
sudah 35.000. Kami ingin menjual 20.000, tidak bisa. Nah berarti artinya Bang, PPKM ini bukan menjadi solusi gitu. Bukan menjadi solusi, malahan menjadi lawakan aja gitu Bang. Terus terkait daripada bansos, tadi Bang Moldan sudah bicara soal 300.000 untuk bansos. Menurut saya itu bansos 300.000, kita beli Indomie tiap hari aja kayaknya nggak cukup Bang untuk sekeluarga. 300.000 itu kayak bahan lawakan aja Bang. 300.000. Jadi sebenarnya bansos ini menjadi solusi atau menjadi ladang korupsi sih Bang sebenarnya untuk bangsa di negeri kita ini. 300.000 pun itu ada yang dipotong dengan iming-iming 50.000 untuk perbaikan daripada ban ambulan. Nah itu di berita-beritanya seperti itu Bang. Jadi Christian, Mas Moldan, saya lihat kacamatanya, kacamata dosen nih kayaknya. Dosen ya, Moldan? Hah? Dosen kan? Izin Bang, melanjutkan Bang. Ya. Lalu Dari ISME. Oh dari ISME, oke. Kita senat Bang. Ya bagus. Nah, Bang jaringannya kurang stabil Bang, jadi harus off cam Bang. Jadi Gustian, iya Bang. kalau kamu punya binatang peliharaan, ayam, burung, kamu kandangin terus, nggak kamu kasih makan, kamu berperi kebinatangan apa enggak? Enggak Bang. Lah ya enggak lah, dikandangin doang gitu. Ini yang terjadi, rakyat kita disuruh dikandangin, diam di rumah melulu, nggak kemana-mana, tetapi nggak dikasih makan. Itu sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan. Saya tanya sama rakyat biasa, Mas, kalau Mas harus di lockdown, misalnya 3 bulan di rumah, tapi dikasih uang buat makan lah 1,5 juta sebulan, dan yang kedua dikasih obat gratis. Mas mau nggak? Dia bilang, Bang kita mau banget Bang. Kapan lagi kita 3 bulan sama bini gitu loh. Kapan lagi kita 3 bulan bisa main-main sama anak-anak doang. Jadi dagang dia mau berhenti, nggak usah keluar, nggak usah apa. Jadi nggak ribet banget, sederhana banget ini. Rakyat kita seneng kalau disuruh diem di rumah doang, asal dikasih makan sama obat-obatan. Nggak pernah Bang, kita 3 bulanan bisa keluaran sama bini, dia bilang. Iya kan, sama anak-anak. Nah tapi ini pemerintah dablek. Ya uangnya banyak dipakai buat ngaco-ngaco, buat korupsi, kagak mau kasih makan rakyat gitu. Nah, sehingga akhirnya ini cuma jadi lelucon aja. Saya lihat videonya itu. Rakyat mau makan. Ada pengawas satpol. Udah 20 menit. Ya kan? Belum habis tuh. Udah dikubur diambil lagi. Ya kan? Pokoknya akhirnya resources kita itu dipakai buat kagak-kagak. Buat ngawasin orang makan 20 menit apa kagak. Dan sebagainya. Ya kan yang benar itu ekonomi, resource yang terbatas, kita harus gunakan untuk tujuan yang benar-benar efektif. Nah bagaimana caranya supaya uang itu nyampe, jangan disunat. Saya dari 1,5 tahun yang lalu, awal COVID ini udah bilang, udah dibikinin ATM aja semua orang. Ya, BRI itu punya ATM paling banyak 3 kali dari BCA. Cuman transaksinya kecil-kecil lah. Beda sama BCA lebih gede. Itu kalau BRI disuruh datang ke RW, daftarin rakyat supaya bikin ATM, kumpulin datanya lewat RW sama RT, ya kan? Cepet kok itu. Karena saya berkali-kali ngomong, dulu saya yang membantu mengembangkan, memperbaiki BRI unit desa. Bikin program Kopedes sama Simpedes pertama tim Harvard tuh. Ya.
Nah karena saya sering ngomong BRI, saya kan bekas preskom BNI. Di RUT BNI bilang, Bang jangan BRI doang dipromosiin dong, kita juga mau. Artinya dengan dua bank ini saja, kerjasama dengan RW, ya RW, RT, kumpulin data, siapa aja nih yang belum punya ATM, dikasih nama, dikasih apa, segala macam. Gampang tuh nyalurin duit, bisa langsung sama rakyat kemudian bisa pakai menurut dia yang paling penting apa. Nggak usah dibikinin paket bansos lah. Itu nyolongnya kan gede banget paket bansos. Ya, diproyekin gitu. Ya, sekaligus juga bank-bank seneng kok. Ya, tiba-tiba dapat puluhan juta nasabah baru. Mudah-mudahan dia jadi ini terus. Lain kali juga kalau kita punya program sosial lebih gampang. Kalau udah tahu data-data ATM-nya. Dan panggil anak-anak muda pinter yang jago buat big data proses, kita bisa klarifikasi profesinya, umurnya, apalah pendidikannya. Jadi targeted program sosial kita lebih targeted. Nah tapi biasanya pejabat kagak mau transparan. Karena dia bisa nyolong, semakin gelap dia kan semakin bisa nyolong. Saya ini 20 sekian tahun yang lalu ketua Bulog. Di Bulog itu waktu itu ada 119 account. Harusnya milik Bulog. Jadi punya account pejabat-pejabatnya di bawah. Kelas direktur di bawahnya. Bunganya masuk ke kantong pejabat-pejabat. Yang saya lakukan sederhana, saya bikin 9 account supaya jelas penggunaannya. Dan kedua, saya mau supaya online. Supaya kita ketahuan posisi keuangannya tiap hari. Saya panggil pejabat Bulog. Saya maunya begini, 1 consolidated account, hanya 9 account. Dan yang kedua, online. Setiap menit kita tahu posisi keuangan kita. Kamu bisa kerjain nggak? Bisa Pak. Kita tapi perlu konsultan. Oke. Berapa lama? Butuh waktu 2 tahun Pak. Saya tuh orangnya, kenapa saya banyak sekali melakukan perubahan di Indonesia, karena kita cepat. Saya bilang, maaf deh Pak, 6 bulan gak jadi, Bapak gua pecat. Jadi tuh barang sistem online ini. Nah kalau Menteri Keuangan nih, bilang kayak begitu, 6 bulan semua dana, anggaran, atau program COVID ini sampai siapa yang nerima sampai itunya harus semua bisa online. Bisa nggak? Bisa banget, tinggalnya integrated dan transparan. Mereka nggak bisa nyolong gitu loh. Padahal Jokowi udah pidato kan, wah kita memasuki abad apa itu? Abad kelima apa namanya? 5. Revolusi industri. Revolusi apalah 5. Pusing, istilahnya makin banyak. Makin banyak. Revolusi 1 aja belum beres. Udah lagi ngomongin 5. Iya kan? Jadi nggak seribet seperti yang dibayangkan. Bayangin kalau semua data bansos kita bikin online. Misalnya nih, Ideal ya. Mbak Ideal. Ideal Bang. Ideal mau tahu nih, tinggal ketik aja. Si nih Raga dapat berapa itu bisa tahu dia, ya kan? Si Raga tinggalnya di mana? Sekalian ngintip, ya kan? Gua mah nggak mau pacaran yang cuma nerima bansos doang gitu. Nah, gampang banget. Hari ini loh. Yang saya lakukan itu 23 tahun yang lalu tuh di Bulog. Makanya Bulog untung 5 triliun langsung. Kalau hari ini 20 triliun tuh. Jadi karena kalau semakin terang benderang, semakin transparan, nggak mungkin yang nyolong nggak ketahuan. Jadi pejabat ini semakin gelap dia, semakin nggak jelas, ya, semakin nggak ada datanya, dia makin banyak main. Tapi nggak usah putus asa. Kalau udah beres nanti kita beneran sistemnya. Semua sistem keuangan kita harus online. Ya, nggak bisa lagi. Standar kita harus negara maju. Nggak bisa negara kayak begini. Terima kasih. Siap Bang. Ya
Inilah Bang Rizal Ramli yang sering kali dijuluki sang penerobos dengan banyak terobosan-terobosannya. Bang, lanjut nih ada dari Adila, ini gubernur BEM ya Bang. Waduh, gubernurnya aja masih muda banget. Mendek aku. Amin, Bang, amin. Nah ini gubernur kita pengen ada yang ingin tanggepin Bang. Ya, Iya. please. Sama abang ini. Kebetulan kan tadi Abang tadi kan ngomong terkait dengan pemerintahan yang selalu hari ini tuh terus bermain gelap-gelapan gitu ya. Nah, itu terkait dengan nanti. Iya. Istilahnya bagus. Oke, terkait Main dengan gelap-gelapan. Oke, gelap-gelapan ya Bang. Ya. Baik, terkait dengan solusi yang Abang rekomendasikan tentang lockdown Bang. Kira-kira Indonesia bisa nggak sih Bang untuk lockdown gitu. Sedangkan kebijakan PPKM, PSBB seperti yang sekarang ini, bansos aja itu 300.000 per bulan, yang dalam aspek kesehatan aja itu bisa dikatakan nggak masuk akal ya Bang ya. Nah, bansos yang hari ini saya rasa kurang untuk menaungi masyarakat gitu Bang. Bagaimana kira-kira jika kita lockdown dengan pemerintahan yang katanya pelit gitu Bang. Kira-kira kita bisa nggak sih Bang lockdown, dan bagaimana nasib rakyat kecil kita Bang? Adila, sangat bisa banget. Negara lain ya, ada kasus kecil aja, dia langsung lockdown lagi. Misalnya New Zealand, ada 8 kasus tuh di kotanya, salah satu kotanya ditutup. Kita kan bilang, cemen amat sih lo, baru 8 kasus aja udah ditutup kotanya. Alasannya sederhana, kalau nggak di lockdown kota itu, bisa jadi puluhan ribu, bisa jadi ratusan ribu, biaya penanggulangannya, pengobatannya jadi super mahal dibandingkan dengan biaya lockdown. Nah, sebetulnya kan ada 3-4 fase nih dalam penanganan COVID di Indonesia. Satu, fase pertama, 3 bulan pertama, dari Januari sampai Maret, itu fase menolak, self-denial. Nggak mungkin lah bangsa Indonesia kena COVID, uang banyak matahari, suka makan bumbu, dan sebagainya. Dipakai bercandaan. Padahal di Wuhan itu, COVID kan bulan Desember. Januari, Vietnam yang berbatasan dengan Tiongkok, langsung tutup perbatasannya. Kagak boleh orang Tiongkok ke Vietnam. Makanya Vietnam kecil. Taiwan, setiap tahun ada 20 jutaan kali turis dari Tiongkok ke Taiwan. Itu Adila, presidennya perempuan, pintar, teman saya. Mudah-mudahan kamu nanti bisa jadi presiden kayak presiden Taiwan. Amin Bang, doain aja Bang. Amin. Iya dong. Amin. Masa kagak jadi presiden? Gubernur kan udah 1 langkah lagi tuh. Dari gubernur langsung ke presiden Bang. Iya. Nah, jadi si presiden Taiwan, dia tutup aja perbatasannya, kagak boleh orang Tiongkok. Nggak ada tuh COVID di Taiwan. Kita, TKA Cina, masuk terus, dan beberapa bupati yang lain mau di lockdown aja. Kita punya uang buat kasih makan penduduk kita. Nah, tapi Pak Jokowi sama timnya takut. Nanti Anies Baswedan jadi lebih terkenal dari kita nih. Dilarang, kagak boleh lockdown. Dibikinlah istilahnya PPSB atau apa gitu. Ya. Jadi rebutan kewenangan. Kebayang nggak pada waktu itu, seandainya DKI boleh lockdown, urusan makan, urusan DKI, dan beberapa yang lain. COVID bisa-bisa betul-betul kecil banget. Tapi karena takut kalah populer, dilarang. Nah, kemudian masuk fase keempat, fase panik. Yaitu, ya kan, meningkat eksponensial, baru panik, bikin lagi istilah. Apalagi tuh, pokoknya gue mau pusing deh oleh ngingetin istilah-istilah kagak jelas begitu. Iya kan? Jadi, it's going nowhere. Nah, kita kan udah kasih usul yang positif tadi. Ya, Bima, saya, gini loh cara nyelesainnya. Kalau itu aja you kagak beres, memang you gak pantas pimpin Indonesia. Bukan kelasnya gitu loh. Demikian, bisa kok, gak ribet-ribet amat.
Karena sebenarnya memang yang kerap kali bikin ribet itu pemerintah ya Bang ya. Iya dong. Nah tapi tadi memang kalau ngasih uang sama rakyat, bikinin ATM aja kan enak. Iya kan? 1,5 juta langsung bisa ditransfer. Datanya kita bisa analisa nanti buat pilah-pilah, buat bikin program sosial. Dia juga lebih hemat karena yang paling mengerti kepentingannya dia kan, dia perlu apa? Dia perlu sabun, dia perlu apa kayak pamper atau apa, kan yang paling ngerti kebutuhan itu rakyat, bukan pejabat. Nah, waktu bansos yang dulu itu kan dibikinin lah paketnya, minyak goreng apa, iya kan? Itu 30% dicolongnya itu nilainya, ya, atau dibikinin goodie bag, iya kan? Oleh Sri Tax, ya, berapa gitu biayanya? 3 kali dari goodie bag biasa, ya. Jadi gini-ginian lucu-lucuan aja. Coba kalian kan masih muda-muda, ngerti IT, transparan. Nanti kita bikinlah sistem yang benar-benar transparan. Nggak ada lagi gelap-gelapan. Baru kita bisa ngomong revolusi, apa tadi? Revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 Bang. 5.0. 1.0 aja belum. Udah ngegombal 5.0.